Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari kelas manajemen D dengan NIM 3402190099 dengan mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal, yaitu menciptakan SDM dan berdaya saing pada Bank BRI Cabang Banjar. Di pendahuluan di sini, pada dasarnya hal yang paling berperan penting untuk menciptakan suatu tujuan yang maksimal adalah dengan hal yang paling menunjang untuk tercapainya suatu tujuan tersebut, yaitu sumber daya manusia. Maka perlu dilakukan yang namanya pengelolaan atau pengembangan yang bertujuan menciptakan manusia produktif. Dengan mengembangkan atau pengelolaan SDM yang baik, maka dengan mudah seorang karyawan dapat menghadapi dan menyelesaikan tuntutan tugas baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini, yang pertama ada bagaimana peran SDM dalam suatu organisasi, yang kedua ada bagaimana kompetensi SDM, yang ketiga bagaimana strategi membangun SDM yang berdaya saing. Kita langsung ke kajian pustaka. Di sini ada kajian teorinya, yaitu pengertian manajemen serta menurut para ahli. Lalu ada pengertian sumber daya manusia, ada manajemen sumber daya manusia, ada daya saing juga, lalu ada hasil kajian terdahulu. Selanjutnya untuk metode penelitian di sini, yaitu yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data, yaitu menganalisa dari beberapa jurnal yang terkait dengan SDM unggul dan daya saing terhadap Bank BRI Cabang Banjar sendiri. Nah, untuk hasil penelitiannya di sini ada peran SDM dalam suatu organisasi. Barney dalam Handoko 2007 mengatakan SDM dikatakan memiliki keunggulan kompetitif jika SDM tersebut dipandang sangat berharga, terutama kaitannya dengan kemampuannya untuk mengeksploitasi kesempatan atau menetralisasi ancaman dari lingkungan perusahaan. Nah, selanjutnya untuk kompetensi SDM. Kompetensi SDM adalah karakteristik utama yang dimiliki seseorang yang menyebabkan ia mampu berkinerja efektif dan unggul dalam bekerja, yang mencakup perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dan sebuah pekerjaan. Nah, di sini ada kompetensi yang harus dimiliki seorang sumber daya manusia. Antara lain, yang pertama adalah pengetahuan substansial, yaitu penguasaan pengetahuan yang memiliki kompetensi mental yang kognitif dan analitik. Yang kedua ada pengetahuan kontekstual, yaitu pengetahuan yang tercermin dari kemampuan anggota perusahaan untuk memahami kondisi lingkungan hidup di sekitar tempat kerjanya, baik di lingkungan alam, sosial, budaya, dan iklim kerja di sekitar suatu objek kajian yang terdapat di tempat kerja. Yang ketiga ada keterampilan mental, yaitu penguasaan pengetahuan seseorang yang ditujukan oleh kemampuannya untuk, yang pertama ada bermain dengan angka, yang kedua melakukan manipulasi matematik, yang ketiga menunjukkan kesiagaan mental pada waktu untuk menghadapi fenomena dan peristiwa yang terjadi, dan seterusnya. Yang kelima ada kemampuan ekspresi verbal, yaitu penguasaan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan berbagai pengetahuan dan gagasan.
Nah, selanjutnya di sini ada strategi membangun SDM yang berdaya saing tinggi. Dengan bekerja di BRI yang mengharuskan menjadi yang menarik dan pekerja berkompetensi mengikuti aturan main yang menarik. Untuk itu, tugas perusahaan adalah menyiapkan sistem dan aturan mainnya. Nah, bakat dan latar belakang yang berbeda-beda dari SDM, strategi membangun SDM berdaya saing tinggi, pendapat Saragi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membangun sistem rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses menarik pada pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan oleh organisasi dan mencocokkan dengan tugas-tugas yang harus dijalankan dalam jabatan tersebut untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Selanjutnya ada yang kedua, sistem penempatan adalah tindak lanjut dari proses seleksi dengan menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus memberi kewenangan pada SDM tersebut. Selain itu, mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu juga harus mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan membutuhkan dan dengan kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan tertentu oleh Suwatno 2011. Selanjutnya ada sistem penilaian kerja, yaitu manajemen kinerja adalah suatu proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk memastikan bahwa proses-proses keorganisasian pada tempatnya untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya organisasi. Selanjutnya ada peningkatan kompetensi SDM. Yaitu karakteristik yang dimiliki seseorang yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, sikap, karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan yang bisa diukur dengan menggunakan standar yang telah disepakati. Yang kelima ada sistem pendidikan dan pelatihan. Lalu yang keenam ada perubahan budaya kinerja budaya kerja perusahaan. Lalu ada sistem penggajian atau kompensasi. Lalu yang kedelapan, yang terakhir adalah pengembangan sistem informasi SDM. Nah, untuk kesimpulannya, dengan bekerja di BRI yang mengharuskan menjadi yang menarik dan pekerja berkompetensi mengikuti aturan main yang menarik sebagai salah satu realisasi dari talent development, Bank BRI secara resmi telah melaunch BRI LSP atau Lembaga Sertifikat Profesi BRI yang akan melakukan pembuktian kompensasi dengan sertifikat profesi pada bidang kompensasi tersebut. Nah, untuk sarannya, untuk mewujudkan menjadi kenyataan sangat diperlukan usaha dan kerja keras serta komitmen yang cukup dari semua elemen dunia usaha, dunia akademik atau perguruan tinggi, masyarakat, terutama pimpinan perusahaan dan pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan dengan menggunakan 8 strategi di atas yang tadi saya sebutkan, maka peningkatan daya saing SDM dapat tercapai. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon